Perkenalkan, nama saya Desi Supriyati dari kelompok 11. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isra, NIM 259. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deni Prasetyawan, NIM 2018-008-277 dari kelompok 11. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Vinci Sujala, saya dari kelompok 11. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan sejarah pasar modal di Indonesia. Jadi pasar modal di Indonesia itu sudah ada sejak abad ke-19. Dan pada saat itu sejarah pasar modal itu dibagi menjadi 5 zaman. Yang pertama ada zaman penjajahan, zaman perang dunia kedua, zaman Orde Lama, zaman konfrontasi, dan zaman Orde Baru. Yang pertama ada zaman penjajahan. Pada zaman penjajahan ini diawali dengan didirikannya Vereniging voor den Effectenhandel di Jakarta, dan pada saat itu namanya masih Batavia pada tanggal 14 Desember 1912, dan tercatat sebanyak 250 perusahaan mencatatkan bursa di situ. Yang kedua ada zaman Perang Dunia Kedua. Pada zaman ini terjadi gejolak politik di Eropa dan mempengaruhi perdagangan di Indonesia. Hal ini tidak menguntungkan dunia pasar modal di Indonesia, dan bursa efek di Surabaya dan Semarang pun ditutup pada saat itu, dan akhirnya dipusatkan di Jakarta. Terus yang ketiga ada zaman Orde Lama. Pada zaman Orde Lama ini diterbitkan Undang-Undang Nomor 13 pada tanggal 1 September tahun 1951 yang ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 15 tahun 1952 tentang bursa. Terus selanjutnya ada zaman konfrontasi. Pada zaman konfrontasi ini pada saat zaman konfrontasi ini disebabkan karena adanya politik konfrontasi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia ke bangsa Belanda pada saat itu, dan mengganggu hubungan ekonomi antara bangsa Indonesia dan Belanda. Pada saat itu mengakibatkan banyak warga Belanda yang meninggalkan bangsa Indonesia, dan ini mengakibatkan penurunan nilai nominal saham dan obligasi menjadi rendah sehingga tidak menarik lagi bagi investor lain. Yang terakhir ada zaman Orde Baru. Zaman Orde Baru ini dimulai pada tanggal 10 Agustus 1977, dan Presiden Republik Indonesia resmi membuka kembali pasar modal di Indonesia. Dan pasar modal di Indonesia ini mulai berkembang pesat, dan pemerintah juga memberikan kemudahan bagi para pelaksana bursa efek. Selanjutnya ada pasar modal modern. Pasar modal modern ini menggunakan sistem JATS atau Jakarta Automated Trading System. Ini diluncurkan pada tanggal 22 Mei 1995. Dan implementasi komputerisasinya itu dipusatkan pada sistem konferensi manual ke komputer. Dan pengembangan implementasi JATS ini terdiri dari dua tahap. Yang pertama ada implementasi perdagangan tanpa warkat, dan yang kedua ada pengembangan sistem perdagangan jarak jauh. Yang pertama, implementasi perdagangan tanpa warkat atau scriptless trading ini terintegrasi dengan sistem penjaminan clearing, dan yang kedua ada pengembangan sistem perdagangan jarak jauh atau remote trading ini. Jadi kita itu bisa menggunakan fasilitas ini melalui jarak yang jauh atau tidak secara langsung gitu.
Sekian dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Hai teman-teman semuanya. Nah, gimana nih tadi penjelasan mengenai bagaimana sih perkembangan sejarah pasar modal di Indonesia? Tadi udah dijelasin juga ya sama teman aku. Kalau tidak salah juga ada 5 periode di dalamnya. Nah, tadi juga udah disinggung nih materi mengenai pasar modal modern. Nah, tadi ada 2 ya dalam pasar modal modern, yaitu ada Jakarta Automated Trading System yang ada di BEJ, dan yang kedua yaitu ada S-Mart atau Surabaya Market Information dan Automated Remote Trading atau S-Mart. Nah, kemudian sejak diterapkannya sistem CHARGE di BEJ, ternyata teman-teman sistem ini mampu menjalankan perannya secara maksimal dari sisi perdagangan loh teman-teman. Kayak semisal nih, perdagangan telah berjalan secara otomatis dan berlangsung secara cepat seiring dengan perubahan wujud saham dari warkat ke non-warkat alias tanpa fisik saham. Nah, akibatnya proses penyelesaian itu menjadi lebih singkat, efisien, dan mengurangi berbagai risiko yang melekat pada saham dengan warkat. Nah, gimana teman-teman? Udah mulai paham ya? Nah, terus yang kedua yaitu ada Surabaya Market Information dan Automated Remote Trading atau S-Mart. Nah, apa itu S-Mart teman-teman? Jadi S-Mart itu merupakan sistem otomatisasi atau komputerisasi yang diluncurkan oleh Bursa Efek Surabaya, bukan Jakarta ya teman-teman, tapi Bursa Efek Surabaya. Nah, mengapa sih Bursa Efek meluncurkan sistem ini teman-teman? Ternyata sistem ini digunakan untuk mengantisipasi jumlah anggota bursa dan transaksi yang terus meningkat di Bursa Efek Surabaya, sehingga Bursa Efek Surabaya menginisiatifkan untuk meluncurkan sistem yang namanya yaitu S-Mart. Kemudian kapan sih sistem ini diluncurkan di BES teman-teman? Nah, sistem ini diluncurkan pada tanggal 10 Maret 1997. Selang waktu 2 tahun ya dari sistem CHARGE di BEJ. Sistem ini juga terintegrasi dengan sistem CHARGE yang ada di Jakarta loh teman-teman. Selain itu juga terintegrasi dengan sistem KDI atau Clearing Deposit Efek Indonesia untuk hal penyelesaian transaksi-transaksi di dalamnya. Nah, yang ketiga yaitu ada pasar modal syariah. Nah, apa sih itu pasar modal syariah? Pasar modal syariah merupakan pasar modal dengan memperdagangkan saham-saham perusahaan pilihan dengan ketentuan antara lain operasinya tidak bertolak belakang dengan syariat Islam ya tentunya, dan memiliki kinerja perusahaan yang terbilang cukup baik. Nah, di Indonesia itu sendiri ada namanya yaitu Jakarta Islamic Index ya atau JII. Kemudian saham-saham yang diperdagangkan di dalamnya itu apa aja teman-teman? Nah, jadi saham-saham yang diperdagangkan di pasar modal JII merupakan saham perusahaan atau industri yang tidak bergerak dalam industri seperti minuman keras, makanan non-alkohol, terus bank atau lembaga keuangan konvensional, perjudian, terus senjata, hotel, dan pornografi. Nah, gimana teman-teman penjelasan mengenai pasar modal modern? Udah tambah paham ya mengenai pasar modal modern ini? Nah, kemudian saya jelaskan mengenai selanjutnya saya jelaskan mengenai struktur pada pasar modal di Indonesia. Ya, yang pertama yaitu bisa dilihat di bagan ya teman-teman. Yang pertama yaitu paling atas sendiri ada Kementerian Keuangan. Kemudian di bawahnya itu ada pengawas pasar modal atau Bapepam LK. Kemudian di bawahnya yaitu ada Bursa Efek, terus LKP dan LPP. Nah, sedikit penjelasannya dari saya. Yang pertama yaitu
yang udah pasti ada Kementerian Keuangan di atasnya, kemudian di bawahnya ada Badan Pengawas Pasar Modal. Nah, ternyata badan ini merupakan badan sebelum yang sekarang kita kenal, yaitu OJK, teman-teman. Jadi sebelum adanya OJK, yaitu badan yang mengurusi naungan lembaga keuangan di bawahnya, yaitu ada namanya itu Badan Pengawas Pasar Modal atau Bapepam LK. Nah, kemudian di bawahnya yaitu ada Bursa Efek. Yang sudah kita tahu nih, Bursa Efek merupakan tempat di mana kita melakukan transaksi jual beli di pasar modal. Kemudian ada kedua yaitu ada LKP. Apa sih itu LKP? LKP merupakan lembaga clearing dan penjaminan. Jadi semua transaksi yang kita lakukan sudah ada yang menjamin, yaitu yang namanya yaitu ada lembaga LKP. Kemudian yang ketiga yaitu LPP. Apa itu LPP? Jadi LPP merupakan lembaga penyelesaian dan penyimpanan. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang mulai investasi nih. Ada juga yang masih takut. Kenapa takut? Karena mereka beranggapan nanti uang yang kita setorkan atau dana yang kita setorkan akan dibawa kabur oleh perusahaan yang kita setorin modal. Jadi teman-teman, uang yang kita setorin atau kita berikan modal, perusahaan yang kita berikan modal, jadi mereka tidak menyimpan dana modal yang kita berikan. Jadi yang menyimpan semua dana atau aset-aset yang kita punya atau kita berikan, yaitu ada namanya ini lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Nah, di Indonesia sendiri nama banknya yaitu namanya Bank Kustodian Indonesia. Jadi bank inilah yang menghimpun semua dana-dana kita atau uang kita pada saat kita memberikan dana segar kepada perusahaan yang kita tanami modal. Mungkin seperti itu teman-teman. Nah, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya berikutnya. Ya, berikut saya akan menjelaskan Otoritas Jasa Keuangan OJK. Yang pertama, pengertian Otoritas Jasa Keuangan OJK. Otoritas Jasa Keuangan OJK adalah lembaga negara yang membentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang integritas terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan bagi sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi dan pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Secara lebih lengkap, OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 tersebut. Tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan dan BPAM LK OJK pada 31 Desember tahun 2012. Sedangkan pengawasan di sektor perbankan beralih ke OJK pada 31 Desember 2013. Dan lembaga keuangan mikro pada tahun 2015. Berikut saya akan membacakan visi misi OJK. Visi OJK adalah menjadi lembaga pengawasan industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat mewujudkan kesejahteraan umum. Yang berikut misi OJK. Misi OJK adalah mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta yang ketiga, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Berikut saya akan coba menjelaskan tentang fungsi OJK. Fungsi OJK di sini menggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan berdasarkan pasal 6 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011. Tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan dan sektor perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, kegiatan jasa keuangan di sektor perusahaan dan pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan materi pertama, yaitu tugas OJK sebagai fungsi pengaturan dan pengawasan.
Dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK memiliki tugas utama yaitu melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan dan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Tugas dari OJK yang pertama yaitu mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan dan sektor IKNB. Fungsi dari Otoritas Jasa Keuangan yaitu mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegritas terhadap keseluruhan kegiatan sektor jasa keuangan. Nilai-nilai OJK atau biasa disebut Otoritas Jasa Keuangan itu ada 5. Yang pertama integritas, yang kedua profesionalisme, yang ketiga sinergi, yang keempat inklusif, yang kelima visioner. Saya akan menjelaskan satu persatu dari nilai-nilai OJK. Yang pertama integritas. Integritas adalah bertindak objektif dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen terhadap perusahaan tersebut. Yang kedua profesionalisme. Profesionalisme adalah bekerja dengan tanggung jawab terhadap kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik. Yang ketiga itu sinergik. Sinergik adalah berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal. Yang keempat inklusif. Inklusif adalah terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan. Yang kelima visioner. Di dalam nilai-nilai OJK ini yang kelima yaitu visioner. Visioner adalah memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat ke depan terhadap keadaan yang ada sekarang, bisa melihat potensi dalam beberapa tahun yang akan datang. Yang selanjutnya yaitu asas-asas OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Asas-asas OJK yang pertama itu asas independensi. Asas independensi dalam pengembalian keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK dengan tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum dalam negara Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai hukum yang mengutamakan landasan peraturan dan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijaksanaan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan. Dan selanjutnya yaitu asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan jujur dan tidak diskriminatif terhadap penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan. Yang keempat yaitu asas proporsionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan pribadi. Yang selanjutnya yaitu asas integritas. Asas integritas yakni asas memperpegang teguh pada nilai-nilai moral dan setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya yaitu asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan menyelenggarakan Otoritas Keuangan harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.